Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para pemirsa jamaah dimanapun berada, rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini, sampai detik ini, sampai tahun ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, nikmat kesehatan. Dan kita selalu berharap sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan rukun-rukun Islam, termasuk di dalamnya adalah puasa Ramadan. Di bulan Rajab kemarin, umat Islam dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Kita sudah memasuki bulan Ramadan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dan perlu diingat bahwa puasa Ramadan itu adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah mampu meningkatkan kualitas keimannya, termasuk di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Ada beberapa hal yang perlu jamaah ketahui, bahwa kualitas puasa Ramadan harus kita perhatikan, termasuk di dalamnya hal-hal yang dapat menghalangi, membatalkan pahala puasa Ramadan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan dalam sabdanya, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satran shaim al kadhib wal ghibah wan namimah wal yamin wal ghamus wan nadru bisyahwat. Ada 5 yang menyebabkan pahala orang yang berpuasa itu hilang. Kenapa hilang? Karena 5 hal tadi. Dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan jauh-jauh hari bahwa kualitas puasa Ramadan harus diperhatikan. Jangan sampai kita capek-capek, lapar, dahaga, seharian penuh tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi kita tidak dapat pahala puasa. Bayangkan. Kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atas. Banyak orang yang menunaikan ibadah puasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Insya Allah puasanya sah asal memenuhi rukun puasa, tetapi pahalanya ini tidak dapat apa-apa kalau seseorang tadi melakukan yang pertama adalah al-kadzib. Dia berbohong kepada dirinya sendiri, perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya.
padahal dia sedang puasa. Maka kita harus hati-hati menjaga lisan kita. Ketika sedang puasa, hendaklah ingat bahwa kita sedang puasa. Kata-kata kita, ucapan kita, jangan sampai mengandung kebohongan-kebohongan. Dampaknya luar biasa. Sekali kita berbohong kepada seseorang atau kepada publik, maka kita sulit untuk dipercaya. Bahkan omongan kita, pembicaraan kita tidak akan pernah dipercaya orang lain. Yang kedua adalah ghibah, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, membicarakan aib orang lain. Sekarang ini banyak keluarga yang berantakan, banyak masyarakat, banyak jamaah karena di media sosial hingga menyebabkan kehancuran rumah tangganya, kehancuran masyarakatnya, kehancuran bangsanya, karena banyak menggunjingkan orang lain yang menyebabkan pertengkaran antara satu dengan yang lainnya. Ingat, kita sedang puasa. Suami harus menjaga lisannya, istri juga demikian. Oleh karena itu, lisan kita jangan sampai kita gunakan untuk menghibah, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Kemudian adalah yang tidak lebih penting dari itu, banyak saat ini orang melakukan yang namanya namimah, adu domba. Seperti yang kemarin kita rasakan bersama, betapa banyak antara saudara sudah tidak saling kenal karena fitnah, karena adu domba antara satu dengan yang lain. Maka stop, sudah saatnya kita introspeksi diri, ya, koreksi diri, muhasabah diri, agar kita jangan sampai melakukan namimah, mengadu domba. Dampaknya luar biasa. Jika itu terjadi kepada umat, maka antar umat satu dengan yang lain bisa terjadi bentrokan. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Kita inilah saudara. Dilahirkan ke muka bumi ini adalah untuk saling ta'aruf, saling mengenal, saling mengasihi antara satu dengan lain. Jangan sampai kita mengadu domba dengan saudara-saudara kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah wal yaminu wal ghamus, yaitu adalah bersumpah palsu. Kita sering membela seseorang tanpa perhitungan, yang penting dapat uang, dapat amplop, sehingga ketika dijadikan saksi mungkin, atau mungkin diminta untuk bersaksi, kita bersumpah, bahkan membawa nama-nama Allah. Ini bahaya. Kalau sudah sumpah palsu, maka ancaman adalah finnar, ya, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita berpuasa Ramadan, hendaklah kita mampu berbuat jujur kepada diri kita sendiri. Jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, yang kelima adalah wan nadru bisyahwat. Kita diberikan panca indera, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Ini digunakan untuk menikmati, melihat, mendengar, mengucapkan kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini dengan banyaknya media sosial, media elektronik, kadang-kadang kita tidak terasa ada iklan-iklan yang mengandung syahwat. Maka saat itulah kita harus alihkan perhatian kita. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai mata kita melihat dengan penuh nafsu. Karena kalau kita melihat hal-hal yang negatif, berbau pornografi dengan penuh nafsu, maka itu juga bisa menyebabkan pahala puasa kita dihapuskan oleh Allah, bahkan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari 5 hal tadi
yang dapat menyebabkan pahala puasa kita dihilangkan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang puasa ini, yuk mari kita jaga. Dan ketika kita diajak bicara dengan orang lain, mungkin membicarakan aib orang lain, mungkin diajak adu domba, provokasi, maka katakanlah kepada mereka, inni shaim, saya sedang puasa. Selamat, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan puasa tahun 1445 Hijriah ini senantiasa Allah berikan hidayah, berikan ma'unah, berikan kekuatan, sehingga puasa kita benar-benar terwujud menjadi hamba-hamba yang muttaqin dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.